Barusan habis baca statementnya Bu Risma, dia Menteri Sosial kita, dia ngomong katanya nggak setuju sama konsep panti jompo yang dibilang ini sama aja kayak nggak mengurus atau merawat orang tua kita sendiri. Dan dia bilang juga katanya ini bukan budaya Indonesia. Menarik ya. Jadi kata dia gini, ini dikutip dari halaman Kompas, budaya menempatkan lansia di panti jompo tidak boleh dilanggengkan. Ia khawatir panti jompo dijadikan alasan bagi anak atau generasi muda untuk menelantarkan para lansia, terutama orang tua mereka. Nah, kalau bisa kita lihat dari statementnya Bu Risma ini, kita bisa menyimpulkan kalau Bu Risma ini sebenarnya perhatian ya dia sama orang tua gitu. Jadi Bu Risma ini dia berusaha supaya anak-anak ini care atau peduli. Cuma poinnya di sini yang mau saya pertanyakan ya Bu Risma ya, kalau Bu Risma nonton video saya gitu ya, Bu, Ibu ini kan ya seorang menteri ya. Nah, kira-kira pernyataan Ibu tadi ini itu berdasarkan opini kah atau fakta gitu? Karena sejujurnya saya ingin bertanya nih, pandangan Ibu ini itu mewakilkan kita sebagai warga negara Indonesia atau pandangan pribadi Ibu aja? Nah, saya tadi Bu Risma emang sempat ngomong juga katanya ya kan kerja cuma 8 jam, tapi kan sisanya bisa dipakai buat ngurus orang tua. Nah, selama 8 jam misalnya anak itu pergi untuk bekerja, nah orang tuanya ngapain? Kan mereka juga perlu kan untuk kayak menikmati masa-masa produktif juga sebagai orang tua. Mungkin dia pengen juga kumpul sama teman-teman seusianya. Kan belum tentu semua anak itu bisa ngerawat orang tuanya, atau bahkan yang ada malah ada salah treatment. Kalau misalnya anak itu ternyata nggak cocok gitu kan untuk merawat orang tuanya, lalu gimana? Orang tuanya ada bisa stres ya, karena gini, balik lagi, merawat orang tua nih kita sebagai anak muda itu beda generasi Bu ya. Bu Risma tahu kan ada gap generation, jadi bisa jadi orang tua ini maksudnya apa terus diterima anaknya apa gitu. Sedangkan kalau misalnya dirawat di instansi yang memang mereka punya ilmunya, itu bisa jadi lebih terarah dan terukur, dan juga ini untuk demi kebaikan si lansia itu sendiri gitu Bu. Karena istilah panti jompo ini nggak selamanya negatif ya, karena ada juga kok panti jompo yang premium, yang kualitasnya baik, senior living misalnya gitu kan, dengan segala fasilitas yang jauh lebih lengkap ketimbang kalau misalnya dirawat di rumah kayak gitu. Mungkin Bu Risma perlu main-main ya ke daerah Jababeka, di sana ada tuh senior living yang bagus, banyak Bu di sini. Mungkin Ibu bisa lihat ya, kualitasnya akan berbeda banget sama mungkin panti jompo yang Ibu Risma datangi. Indonesia kan juga punya masalah ketenaga kerjaan ya. Jadi ada 7,2 juta orang yang menganggur saat ini ya kan. Bukankah dengan kalau misalnya membuka panti jompo itu akan menyerap banyak tenaga kerja ya Bu ya. Terutama mungkin yang memang mereka itu bidang sekolahnya itu sesuai nih sama penanganan orang tua gitu. Jadi istilahnya orang tua kita tuh justru dijaga sama yang ahlinya gitu Bu. Bukankah itu justru jauh lebih produktif ya gitu, karena selain juga bisa menyerap tenaga kerja dan kita bisa mempekerjakan orang, kita juga menempatkan orang tua kita di tangan-tangan orang yang terpercaya gitu. Justru belum tentu nih si anak yang dianggapnya bisa merawat ini kompeten gitu untuk merawat orang tuanya. Apalagi orang tua di usia segitu tuh mereka punya mungkin keinginan atau sesuatu yang si anak ini belum bisa nangkep. Juga Ibu membahas tentang katanya panti jompo ini bukan budaya Indonesia. Pertanyaan saya gini Bu, emang Indonesia nggak boleh ya menciptakan budaya baru? Toh Korea Selatan, Amerika, itu semua mereka menciptakan budaya baru Bu. Korea Selatan, dia bisa bikin K-pop yang dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi kalau misalnya Ibu berpaku sama budaya Indonesia nih, pertanyaan saya budaya yang mana? Mungkin budaya di zaman dulu kah? Ketika zamannya sudah tidak relevan lagi dengan yang sekarang. Mungkin di zaman dulu orang tua saya juga belum punya kesibukan yang terlalu banyak. Tapi di zaman sekarang kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi menuntut setiap anak itu harus bekerja keras. Jadi orang tuanya ini bukan maksudnya diterlantarkan, tapi ditempatkan di tempat yang lebih bisa dipercaya. Karena panti jompo ini bisa jadi lebih kompeten daripada diurus oleh anak itu sendiri. Akhirnya si orang tua ini ketemu sama teman-temannya di usia yang sama, bisa saling bertukar cerita waktu masa mudanya. Terus juga mereka punya kegiatan-kegiatan yang memang sesuai sama mereka dan gak selalu mengikuti anak muda yang cenderung lebih dinamika kehidupan yang cepat gitu dibandingkan orang tua. Juga sebenarnya kalau menurut saya pribadi, Ibu Risma ini juga bisa riset dulu nih, nggak semua panti jompo itu kualitasnya seperti yang Ibu Risma pikir kok gitu.
banyak banget yang bagus Bu di luar sana. Saya sendiri pernah datang ke salah satu senior living yang oke gitu dengan kualitas mereka, dengan pelayanan mereka. Saya bahkan mikir kalau saya udah tua, saya mendingan nabung sebanyak-banyaknya, saya bisa tinggal di sana karena di sana tempatnya nyaman banget dibandingkan kita harus ngerepot-repot bikin anak kita ngurusin kita atau mikirin kita. Ya kenapa nggak kita mandiri aja untuk pikirin nih nanti kalau kita tua kita mau kemana, kayak begitu sih Bu. Jadi menurut saya Ibu sebagai Menteri Sosial juga perlu banget nih banyak cari tahu dan riset dan punya fakta-fakta yang mendukung gitu kan. Kenapa ada pro dan kenapa ada cons dari adanya si panti jompo ini. Jadi kalau misalnya cuma dilihat dari sisi negatifnya tentu aja pasti ada dong. Tapi juga kita nggak menutup kemungkinan bahwa banyak sisi positif kalau misalnya orang tua kita itu ada di panti jompo atau senior living seperti itu Bu. Semoga saran saya ini bisa diterima dengan baik ya.